Gimana kalau hampir semua yang kita pelajari tentang awal mula peradaban manusia itu keliru? Selama ini kan kita selalu percaya kalau pertanianlah yang jadi percikan api lahirnya kota, seni, dan agama. Tapi apa jadinya kalau urutannya ternyata terbalik? Gimana kalau justru keinginan buat membangun sesuatu yang luar biasa, sebuah kuil raksasa yang akhirnya memaksa kita menemukan pertanian? Oke, kita bakal dalemin temuan luar biasa dari Gobekli Tepe ini. Nah, disinilah letak revolusinya. Coba lihat, di sebelah kiri, itu teori standar yang ada di setiap buku pelajaran kan? Manusia berhenti berburu, mulai bertani, terus peradaban pun lahir. Tapi di sebelah kanan, Gobekli Tepe menyajikan bukti yang benar-benar mengejutkan. Kompleksitas sosial dan ritual itu muncul sebelum adanya pertanian skala besar. Ini benar-benar membalikan narasi sejarah manusia yang kita kenal. Biar kebayang setua apa situs ini, coba deh lihat perbandingan ini. Gobekli Tepe itu dibangun di akhir zaman es. Piramida Giza yang megah itu, kalau dihitung-hitung, secara waktu lebih dekat ke zaman kita sekarang daripada ke masa Gobekli Tepe dibangun. Dan Stonehenge, wah, itu baru dibangun ribuan tahun setelah Gobekli Tepe ditinggalkan. Angka ini beneran bikin merinding. 6.000 tahun. Coba bayangin, ada jeda waktu sepanjang itu antara saat Gobekli Tepe sepi dan saat tiang pertama Stonehenge ditegakkan. Sebuah peradaban sempat bangkit dan runtuh dalam keheningan selama 6 milenium. Jauh sebelum monumen terkenal itu ada. Tapi cerita penemuannya sendiri, wah, itu hampir sama luar biasanya dengan situsnya. Selama puluhan tahun, situs ini sebenarnya tersembunyi di depan mata, tapi dianggap nggak lebih dari sebuah pemakaman tua. Jadi ceritanya, di tahun 1963, sebuah tim survei gabungan melihat gundukan tanah ini. Mereka nemuin beberapa pecahan batu kapur, dan mereka pikir, ini paling cuma batu nisan dari kuburan zaman Bizantium atau Islam. Puncak-puncak pilar raksasa berbentuk T yang menyembul dari tanah, mereka abaikan begitu saja. Nah, fast forward 30 tahun kemudian, seorang arkeolog Jerman bernama Klaus Schmidt lagi baca-baca laporan survei lama itu. Ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Dia pun datang ke lokasi itu, dan begitu sampai, dia langsung mengenali ribuan serpihan batu api di permukaan. Saat itu juga dia sadar, ini bukan kuburan abad pertenahan. Ini adalah situs zaman batu yang super besar. Dialah orang yang melihat apa yang dilewatkan orang lain. Jadi, apa sih sebenarnya yang ditemukan Schmidt? Bukan cuma tumpukan batu biasa, tapi arsitektur megalitik tertua di dunia. Dibangun oleh orang-orang yang bahkan belum mengenal tembikar, apalagi logam. Gila kan? Nah, yang bikin kita mikir keras itu gimana caranya mereka bikin ini. Kira-kira begini prosesnya. Pertama, mereka menambang balok batu kapur raksasa itu cuma pakai alat-alat dari batu api. Kedua, mereka ngangkut pilar seberat 20 ton itu ratusan meter jauhnya, tanpa roda, tanpa bantuan hewan ternak. Kemungkinan besar sih pakai gelondongan kayu dan tali. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, butuh sekitar 500 orang yang kerja bareng buat mendirikan satu pilar. Ini nunjukin tingkat organisasi sosial yang luar biasa kompleks buat para pemburu pengumpul. Dan ambisi mereka itu kayaknya nggak ada batasnya. Di tambang terdekat, mereka ninggalin satu pilar yang belum selesai dibuat. Beratnya 50 ton. Biar gampang bayanginnya, itu sama beratnya kayak 7 tirek dewasa ditumpuk jadi satu. Ini nunjukin skala proyek yang mereka bayangkan itu sebesar apa. Dan ini nih yang keren, pilar-pilar ini tuh bukan cuma tiang penyangga biasa. Para arkeolog sekarang setuju kalau pilar berbentuk T ini adalah representasi manusia atau mungkin dewa. Coba deh perhatiin detailnya. Ada ukiran lengan di sampingnya, jari-jari tangan di bagian depan, dan bahkan ukiran kayak cawat atau ikat pinggang. Kepalanya diabstraksikan jadi bentuk T tanpa wajah. Pilar-pilar ini juga dihiasi ukiran hewan. Tapi anehnya, bukan hewan yang biasa mereka makan. Sebaliknya, yang kita temukan adalah hewan-hewan yang mengancam. Ada kalajengking, ular, babi hutan dengan taring besar, sama burung nasar. Ini jadi petunjuk kuat kalau ukiran-ukiran itu punya makna mitologis atau sebagai simbol pelindung, bukan daftar menu makan malam mereka. Dan bukti ritualnya makin kesini makin kuat. Dan jujur aja agak serem. Para arkeolog menemukan beberapa fragmen tengkorak manusia. Tapi tengkorak-tengkorak ini nggak biasa loh. Ada bekas sayatan dalam yang disengaja, bahkan ada yang dilubangi.
Ini adalah bukti kuat adanya praktik yang disebut kultus tengkorak. Sebuah ritual di mana tengkorak leluhur yang dihormati, dipisahkan, dihias, dan mungkin dipajang. Jadi ini bukan soal kekerasan, tapi lebih ke cara mereka untuk tetap terhubung dan memuja arwah nenek moyang mereka. Oke, tapi perdebatan paling panas soal Gobekli Tepe itu sebenarnya soal fungsinya. Ini tuh kuil terpencil di puncak bukit atau jangan-jangan lebih dari itu. Nah, ini contoh bagus banget gimana sains itu terus berkembang dan nggak pernah berhenti bertanya. Klaus Schmidt, si penemunya, punya teori yang kuat banget. Dia percaya kalau tempat ini murni tempat suci untuk ziarah. Dia bahkan menciptakan frasa yang terkenal ini, yang intinya bilang kalau dorongan religiuslah yang melahirkan peradaban, bukan karena surplus makanan. Tapi ya gitu, seiring berjalannya penggalian, bukti-bukti baru mulai muncul dan ceritanya jadi lebih kompleks. Coba kita bandingkan di tabel ini. Di kolom kiri, ada pandangan awal dari Schmidt. Gobekli Tepe itu cuma kuil terpencil, tempat ziarah murni, nggak ada yang tinggal di sana. Buktinya ya cuma arsitektur raksasanya itu. Tapi sekarang, lihat deh kolom kanan. Pusat komunitas. Arkeolog sekarang sudah menemukan bukti adanya pemukiman, kayak tangki penampungan air, ribuan batu giling buat mengolah gandum liar, dan bahkan residu kimia dari pembuatan bir skala besar. Ini nunjukin kalau orang kesini tuh nggak cuma buat berdoa, mereka datang buat ngumpul, pesta, dan mungkin tinggal untuk waktu yang cukup lama. Nah, ada satu ide yang romantis banget soal Gobekli Tepe, yaitu situs ini sengaja dikubur oleh para pembuatnya. Tapi beneran gitu nggak ya? Yuk kita lihat bukti ilmiah terbarunya. Mitosnya, seperti yang bisa kita lihat di kiri, kedengarannya puitis banget kan? Sebuah penguburan ritual yang disengaja untuk menidurkan kekuatan situs ini. Tapi sains punya cerita yang beda. Mungkin nggak semagis itu, tapi jauh lebih masuk akal. Analisis geologi modern nunjukin kalau gundukan itu terbentuk secara alami selama ribuan tahun akibat erosi dan tanah longsor dari sisi bukit. Bahkan, beberapa puing yang awalnya dikira material buat mengubur, ternyata adalah upaya para pembangunnya sendiri untuk menopang pilar-pilar yang mulai miring seiring waktu. Jadi, mereka bukan menguburnya, mereka justru berusaha menyelamatkannya. Jadi, apa artinya semua ini? Simpelnya gini, Gobekli Tepe itu mewakili perubahan fundamental dalam sejarah manusia. Revolusi yang sesungguhnya ternyata bukanlah tentang bagaimana kita menanam makanan, tapi tentang bagaimana cara kita berpikir. Dan ini yang paling penting nih, ternyata Gobekli Tepe itu nggak sendirian. Sebuah proyek arkeologi besar yang disebut Tash Tepeler atau Bukit-Bukit Batu telah menemukan sekitar seluzin situs serupa di wilayah tersebut, salah satunya Karahan Tepe. Ini bukti kuat kalau apa yang terjadi di sini bukanlah sebuah kebetulan, tapi sebuah fenomena budaya yang luas, sebuah revolusi pemikiran. Dan ini yang membawa kita pada kesimpulan paling revolusioner. Untuk membangun semua ini, ratusan orang dari kelompok pemburu pengumpul yang berbeda harus kumpul dan kerja bareng selama berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun. Dan semua orang itu perlu makan. Nah, kebutuhan logistik yang luar biasa untuk memberi makan tenaga kerja massal inilah demi sebuah tujuan bersama yang didorong oleh keyakinan yang kemungkinan besar menjadi percikan api yang menyulut revolusi pertanian. Mereka harus cari cara yang lebih efisien untuk dapat makanan. Mereka harus mulai menanamnya. Jadi, urutannya kebalik. Agama melahirkan pertanian, bukan sebaliknya. Penemuan Gobekli Tepe ini nunjukin betapa sedikitnya yang kita tahu soal masa lalu kita yang paling dalam. Ini jadi bikin kita mikir kan, kalau kita bisa salah kaprah soal salah satu bab paling dasar dalam cerita manusia, kira-kira babak lain apa dari sejarah kita yang mungkin juga perlu kita tulis ulang?